Selamat sore semua. Jadi, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Estrayanti Sinaga dengan NIM C0D024062. Saya dari program studi perpajakan dari kelas genap. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul PPH Pasal 21 Final dan PPH Pasal 26 bagi SPLN dengan mata kuliah PPH pemotongan dan pemungutan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan lanjut untuk membacakan materi saya. Yang pertama, apa itu PPH 21 final? PPH 21 final adalah pajak yang dikenakan secara langsung dan seketika pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Penghasilan yang diterima dan terutang PPH pasal 22 final ini tidak perlu diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya dan pajaknya tidak dapat menjadi kredit pajak, namun tetap harus dilaporkan pada SPT tahunan orang pribadi. Apa itu PPH pasal 21 tidak final? Jadi PPH pasal 21 tidak final adalah pembayaran pajak di muka atas PPH yang terutang dari wajib pajak dalam suatu periode atau 1 tahun pajak. Kemudian atas penghasilan yang terutang PPH 21 tidak final harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya dan pajak yang telah dipotong oleh perusahaan atau disetor sendiri dapat menjadi kredit pajak pada saat wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Lanjut. Apa itu SPLN? SPLN adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap. Jenis atau objeknya itu ada penghasilan yang bersumber dari modal, ada contohnya ada dividen, bunga, diskonto, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada imbalan sehubungan dengan jasa. Yang ketiga itu hadiah dan penghargaan. Yang keempat itu keuntungan karena pembebasan utang dan masih banyak lagi. Contoh soal di sini contoh soal untuk PPH pasal 21 final. Pak Kelik memiliki deposito di bank BNI sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dan menerima bunga setiap bulan sebesar 2 juta. Jadi jawabannya tarifnya kan 20% dikali 2%, 20% dikali 2 juta sama dengan 40.000. Jadi Pak Kelik membayar 400.000 untuk setiap bulan. Tarif selanjutnya itu 400.000 dikali 12 bulan sama dengan 4.800.000. Jadi Pak Kelik membayar 4.800.000 untuk setiap tahunnya. Lanjut, ini contoh soal untuk PPH pasal 26 bagi SPLN. Sebuah bank di Indonesia, Bank Sentosa, membayar bunga sebesar $100.000 kepada sebuah bank di Singapura yang merupakan SPLN. Sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan Singapura, tarif PPH atas bunga adalah 10%. Bank dari Singapura tersebut dapat menunjukkan SKD yang sah. Diasumsikan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran adalah $16.000 per AS. Jawabannya, penghasilan bruto dalam bentuk rupiah $100.000 dikali $16.000 sama dengan 1.600.000. Tarif PPH pasal 26 sesuai tax treaty itu
ketentuannya tadi 10%. Jadi PPh pasal 26 yang dipotong 10% dikali 1.600 miliar sama dengan 160 juta. Dengan demikian, Bank Sentosa harus memotong PPh pasal 26 sebesar 160 juta dolar. Jadi kesimpulannya PPh pasal 21 meskipun PPh pasal 21 umumnya dikenakan pada wajib pajak dalam negeri, terdapat kasus tertentu di mana pemotong PPh pasal 21 bersifat final. Namun pemungutan ini tidak berlaku untuk SPLN. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final adalah honorarium atau imbalan lain yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai sipil atau anggota TNI atau Polri. Kemudian kesimpulan dari PPh pasal 26 ialah pemungutan PPh pasal 26 berlaku untuk SPLN. Inti dari pemungutan ini adalah pengenaan tarif pajak tetap sebesar 20% dari penghasilan bruto, kecuali jika ada penghasilan penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dan negara domisili SPLN yang memungkinkan tarif lebih rendah. Jadi, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyajian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore buat kita semua.